Aturan beli saham. Beli saham sama dengan beli bisnis. Beli apa yang Anda ketahui, ketahuilah apa yang Anda beli. Belilah saham di lingkaran kompetensimu. Belajar dari kesalahan. Tentu saja, tidak semua investasi saya berhasil. Saya pernah jatuh. Saya juga tidak langsung pintar. Semakin lama orang bermain saham, dia bisa belajar dari kesalahannya, dan akan semakin terlatih. Bijak berinvestasi. Begini, kalau investor saham tidak bijak, maka seluruh hidupnya akan berisi penyesalan. Jual sekarang, besok harga lebih tinggi lagi. Tahan, nggak tahunya harga turun terus. Bursa sangat kejam. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Cara memilih saham. Saya tidak pernah membeli saham yang sedang naik atau sedang ramai diperdagangkan. Saya selalu mencari saham yang sedang turun atau sepi, tapi punya potensi untuk naik di masa depan. Cara dapat uang. Hanya dengan membaca laporan keuanganlah cara mendapatkan uang dari pasar saham. Selain itu, bukan cara yang benar. Diversifikasi. Diversifikasi hanya bagi yang tidak tahu. Jika tahu, maka diversifikasi menjadi tidak masuk akal. Fundamental bagus. Beli saham berfundamental bagus. Saham dari perusahaan yang profit relatif besar, dan tumbuh langgeng, pemilik atau manajemennya berintegritas. Gaya hidup RTI. Terapkan gaya hidup RTI, reading, thinking, dan investing. Membaca untuk mendapatkan pengetahuan, berpikir untuk menganalisis dampak yang akan terjadi, serta berinvestasi dalam situasi yang tepat. Hanya lihat fundamental. Saya tidak pernah menjual saham, hanya karena harganya naik, atau turun. Saya hanya menjual saham, jika ada alasan fundamental yang kuat, misalnya kinerja perusahaan menurun, prospek bisnis memburuk, atau ada perubahan manajemen yang signifikan. Harga versus nilai. Saya tidak pernah membeli saham yang harganya murah, tapi saya membeli saham yang nilainya murah. Artinya, saya mencari saham yang harganya di bawah nilai intrinsiknya. Hidup dari saham. Ketika saya sudah merasa cukup, pada tahun 1996, saya berhenti dari Bank Ekonomi, pada saat saya sudah jadi kepala cabang. Investasi jangka panjang. Saya tidak pernah membeli saham dengan tujuan jangka pendek, atau spekulatif. Saya selalu membeli saham dengan tujuan jangka panjang, atau investasi. Saya tidak peduli dengan fluktuasi harga saham di pasar, asalkan fundamental perusahaannya bagus. Investasi versus spekulasi. Investasi adalah ketika beli saham dari perusahaan, yang kita tahu semua kondisi keuangannya. Spekulasi adalah ketika beli saham dari perusahaan, yang kita tidak tahu sama sekali kondisi keuangannya. Investasi versus trading. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Investor sukses. Menjadi investor saham yang sukses, tidak perlu tinggi secara pendidikan. Cukup paham tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Jangan terpenting. Jangan pernah beli saham karena dengar dari teman, dari pialang saham, dari tukang pom-pom, dari influencer. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Kebenaran investasi. Hanya pada saat kondisi sulit, dapat kelihatan mana investasi yang benar, dan mana yang salah. Kunci jadi kaya. Ketika semua takut, maka harga saham pasti murah. Kita beli, kita simpan, kita tunggu hingga harga pulih kembali.
kunci kemahiran. Melakukan satu hal secara berulang-ulang, dalam jangka waktu yang lama, maka lama-lama akan mahir. Jadi, tiap hari saya membaca laporan keuangan. Kita dapat mengetahui segala sesuatu tentang sebuah perusahaan dari laporan keuangannya. Jadi sebelum beli sahamnya, baca dulu laporan keuangannya. Maksimalkan kesempatan. Kesempatan itu datangnya jarang. Ketika ada kesempatan, beli perusahaan bagus pada harga diskon, gunakanlah semua modal yang ada. Jangan beli sedikit-sedikit. Mau kaya? Orang yang banyak membaca jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca karakter. Ingin tahu karakter seseorang? Lihat saja siapa teman-temannya. Menabung untuk berinvestasi. Kalau orang lain membelanjakan penghasilannya untuk macam-macam, saya belanjakan sebagian gaji setiap bulan untuk membeli saham. Ngorok tambah kaya. Jika ingin ngorok tapi tetap tambah kaya, milikilah saham dari Wonderful Company. Kalau belum punya, jangan ngorok dulu. Harus kerja keras, dan kerja keras. Orang buruk. Jangan pernah buat kesepakatan dengan orang yang buruk. Nanti Anda akan memperoleh kesulitan yang besar. Pasar saham. Hanya di pasar saham, kita bisa beli Mercy dengan harga bajai dan beli bajai dengan harga Mercy. Pentingnya integritas. Jangan pernah membeli saham dari perusahaan yang dikelola oleh orang yang tidak jujur, tidak berintegritas. Yang paling mengerikan adalah punya saham pada perusahaan yang dikelola oleh orang yang tidak jujur. Pentingnya pengetahuan. Orang yang tahu, membeli saham yang low risk, high gain. Orang yang tidak tahu, membeli saham high risk, low gain. Pertemanan. Kalau Anda berteman dengan orang yang buruk, maka Anda akan jadi buruk. Kalau Anda berteman dengan orang yang baik, maka Anda akan jadi baik. Profesi investor saham. Saya ini hanya seorang investor, 100% uang saya taruh di saham. Jadi saya tidak bekerja dan saya tak punya kantor. Saya bangga jadi investor saham. Saya selalu tulis profesi saya investor saham. Riset sendiri. Saya tidak pernah membeli saham berdasarkan rumor atau rekomendasi orang lain. Saya selalu melakukan riset sendiri. Saya tidak mau ikut-ikutan orang lain. Saya tidak mau jadi korban orang lain. Rotasi portofolio saham. Portofolio saya berisi sekitar 20-an saham dengan jumlah saham maksimal 4%. Tidak banyak kelihatannya, tapi rata-rata perusahaan besar. Saya juga merotasinya. Kalau ketemu satu perusahaan bagus, maka saya cari mana di portofolio yang sudah menurun, dan saya buang satu juga. Saat menjual saham. Saat paling tepat menjual saham Mercy, yang dibeli pada harga bajai, adalah ketika harganya sudah kembali seharga Mercy. Sabar sama dengan cuan. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak. Tapi orang yang lulus, cuan ganjarannya. Tetap yakin meski jeblok. Saya mengantre untuk membeli IPO. Antrenya panjang sekali. Saya semangat membeli, nggak tahunya begitu listing saham itu jeblok. Tapi saya tetap yakin dan terus berinvestasi sampai akhirnya pendapatan dari saham bisa menghidupi saya. Tidak siap. Waktu itu ilmu memang belum tinggi. Begitu harga saham naik banyak, saya gemetar.